Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian jamaah yang hadir pada acara pengajian bulanan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan melalui pertemuan ini, dan juga mudah-mudahan ya tanda kita bergembira, kita senang hati dikarenakan bulan Ramadan insya Allah sebentar lagi akan datang kepada kita. Kalau hari ini hari Rabu ya, tanggal 23 atau 24 Sya'ban 1434 Hijriah. Kalau hitung-hitung hari mungkin nggak sampai seminggu lagi nih kita akan masuk ke suci Ramadan. Pastinya kapan kita puasa tinggal menunggu pengumuman dari pemerintah. Kapan kita akan sama-sama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang udah pasti sih puasa tanggal 1 Ramadan yang nggak berubah. Orang sering nanya, lebaran kapan Ustaz? Tanggal 1 Syawal ya. Cuman kepastian harinya kita insya Allah menunggu keputusan dari pemerintah selaku pihak yang terkait menentukan ya, berdasarkan kewenangan yang mereka miliki kapan waktunya kita sama-sama berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini judulnya lakukanlah semampu. Kita sungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan. Di bulan yang penuh dengan keberkahan. Jangan sampai begitu banyak keberkahan, mohon maaf tidak ada yang kita raih gitu. Orang-orang ada yang sangat bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Ada yang dengar kabar sampai bisa menghatamkan Quran 3 kali. Ada yang 4 kali khatam Quran, bahkan ada yang 5 kali khatam Quran. Paling tidak mudah-mudahan kita minimal bisa sekali lah khatam Quran, mudah-mudahan. Karena kadang-kadang mungkin di tengah kita kan kadang banyak tantangan nih. Satu sisi siangnya kita berpuasa, di saat yang sama kita tetap bekerja, dituntut untuk tetap bersemangat, energik, produktif dalam bekerja. Malamnya kita tarawih, tengah malamnya kita sahur, ditambah lagi disunnahkan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, berinfak, bersedekah. Tentu banyak sekali tuntutan ibadah di bulan Ramadan yang kadang-kadang sebagian orang berkata, Ustaz, aduh mana sempat saya ngerjain semuanya, gitu kan. Maka ada satu hadis dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, sebelumnya hadirin ada satu kaidah. Para ulama membuat kaidah, menyusun sebuah kaidah. Ini kaidah dalam ilmu usul fikih. Kaidah bunyinya, tentu ini kaidah juga disusun bukan asal-asalan, ada dasarnya, ada dalilnya. Kaidahnya berbunyi, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Gak bisa dikerjain semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Gak dapat semuanya, juga jangan tidak sama sekali begitu. Ada yang kita lakukan, ada yang kita raih, ada yang kita dapat, ada yang kita peroleh. Jangan sampai orang meraih sekian banyak keberkahan gitu ya di bulan Ramadan. Ini macam-macam keberkahan ya. Bahkan di bulan Ramadan, mohon maaf, segala bisnis ini kan jadi laku nih. Kadang-kadang di bulan Ramadan kalau kita masuk ke supermarket nih, makanan aja laku tuh.
walaupun mahal, mulai dari biskuit yang terkenal sampai biskuit yang gak ada mereknya laku juga kadang-kadang. Yang abal-abal gitu kan, sirup dari yang terkenal sampai sirup yang gak ada iklannya laku juga. Cuci gudang, semuanya laku dilaris. Kalau Kongguan sekali biskuit yang terkenal Nissin gitu ya, terkenal dan laku, dia nggak terkenal, laku udah semua. Buat hari raya, buat luar biasa ya, keberkahan Ramadan. Kan kita kalau lebaran ya bu, kalau lebaran kan di meja banyak makanan tuh ya, betul nggak bu? Toples banyak banget tuh, kaleng-kaleng biskuit. Kalau minggu pertama itu kaleng biskuit dibuka masih biskuit biasanya. Kalau minggu kedua dibuka minang gitu kan, berganti. Minggu ketiga dibuka sih opak gitu. Kalengnya Kongguan. Sama nggak di merek juga sama ya? Beda gitu. Kadang kalengnya monde, iya, monde. Pas dibuka kue cincin, apa-apa deh. Jadi ini bulan penuh berkah nih. Harusnya kita kaum muslim meraih berkah segala keberkahan. Pahala berlipat ganda, peluang-peluang berbuat baik. Bahkan dari sempat saya singgung, keberkahan dari segi materi nih. Ya kan? Sekarang makan aja tuh luar biasa di dalam Ramadan nih. Sampai bisnis yang gak ada hubungan sama puasa, bengkel, ngantri juga bengkel. Orang pernah mudik kali ya. Semuanya tuh. Apalagi PLN ya, yang biasanya orang mati listrik sekarang jam 2 malam udah nyala semua. Mungkin beban juga kan Ramadan. Dari mana para ulama membuat kaidah ini nih? Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang tidak bisa diraih semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, fa idza nahaitukum an syai'in, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi, jika aku perintahkan, jika aku larang sesuatu, tinggalkan semuanya. Jadi yang namanya larangan nggak bisa pilih-pilih, nggak bisa nawar-nawar. Mohon maaf umpamanya nih, orang nggak boleh minuman keras, ya udah nggak boleh. Tapi saya hobi banget nak, boleh nggak sebulan sekali? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Oke data saya nggak minum nah. Saya mohon maaf, ada orang mungkin sebelum dia taubat, mohon maaf ya, dia tukang berzina sebulan sekali datang, sebulan sekali. Boleh nggak tuh? Ya nggak boleh. Pokoknya yang haram semuanya tinggalin. Ketika orang udah Islam, semua yang dilarang tinggalkan semuanya. Pokoknya kalau larangan udah habis, udah nggak boleh dah. Tapi kata Nabi, wa idza amartukum bi amrin, namun jika aku perintahkan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan sesuatu, banyak banget yang Nabi perintahkan, banyak sekali yang Nabi contohkan, dan beliau sebagai teladan buat kita ibadah-ibadah sunnah banyak kan nih? Banyak banget di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Kata Nabi, kalau melaksanakan perintah, kuncinya, caranya fa'tu minhu mastata'tum. Mau dipotong dulu nih, biar cakep. Ini kayak potong kue. Jadi kata Nabi, kalau aku perintahkan sesuatu, lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Orang bilang kalau meninggalkan larangan kayak turunan, nggak pakai tenaga, ya kan? Turunan nggak pakai ngegas kan? Turun aja udah. Mobil mati juga bisa turun, gitu ya, ya kan? Tapi kalau melaksanakan perintah, bagaikan naik tuh. Kalau naik perlu tenaga tuh. Maka kuncinya kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Kerjakan yang bisa kita kerjakan. Maka para ulama tadi membuat kaidah, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kayak pagi hari ini, yang datang keluar dapat door prize, dapat CD sama buku, sama roti. Ya.
Yang datang belakangan paling dapat rotinya. Nih, bukunya udah habis sama CD. Yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Menarik sekali komentar yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang ulama besar, beliau banyak mengarang kitab ya. Yang sering kita dengar, beliau punya kitab Riyadhus Shalihin. Ada juga kitab At-Tibyan, masalah adab-adab terhadap Al-Quran. Ada juga kitab Imam Nawawi namanya kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar isinya tentang kesunahan-kesunahan zikir-zikir. Mau tidur doanya apa, mau makan, mau bepergian, mau begini, adab-adab segala adab dah. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi dalam muqaddimahnya mengomentari hadis Nabi itu. Hadis Nabi yang berbunyi, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu masata'tum. Kata Imam Nawawi, i'lam, ketahuilah, man ballaghahu syai'un fi fadailil a'mal. Ketahuilah barang siapa yang telah sampai kepada dia satu ilmu tentang fadailul a'mal, tentang keutamaan sebuah amalan, dia sudah tahu ini sunnah, ini afdol, ini baik, ini pahalanya besar. Kalau sudah tahu, ayya'mala bihi walau marratan wahidatan. Hendaklah kalau sudah tahu dia pernah mengerjakan meskipun cuma sekali dalam hidupnya. Liyakuna min ahlihi, agar dia tercatat sebagai ahlinya. Kata Imam Nawawi lagi, wala yanbaghi ayyatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassara minhu. Jangan ditinggalkan semuanya, lakukan semampunya. Karena Rasulullah bersabda, idza amartukum bi syai'in atau bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, kata Nabi, lakukan semampu yang bisa kita kerjakan. Jadi yang sudah tahu keutamaan sebuah amalan dia kerjain. Contoh hadirin, besok bulan Ramadan nih, kan mengkhatamkan Al-Quran merupakan sebuah keutamaannya di luar Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan. Begini maksudnya, kita tahu mengkhatamkan Al-Quran pahalanya besar, betul nggak Bu? Mengkhatamkan Al-Quran kebiasaan Nabi Muhammad, kebiasaan para sahabat tuh. Mengkhatamkan Al-Quran, baca Quran dari pertama sampai habis tuh. Maksudnya, saya mohon maaf, paling tidak di umur kita sekarang nih, kita pernah punya pengalaman menghatamkan Quran, meskipun cuma sekali dalam hidup kita. Mohon maaf, jangan sampai seumur-umur belum pernah hatam Quran. Kita bukan nggak baca Quran, baca nggak kita Quran? Quran kita baca nggak? Baca nggak? Baca, cuman kadang-kadang nggak hatam-hatam. Betul nggak ya? Kita kan baca Al-Baqarah ya, Ali Imran, tandain itu, kan tandain. Tandanya yang mindahin. Kita balik lagi ke depan. Ya. Baca juz 1, juz 2, 3, 4, tandain ya. Ada yang pakai itu Quran, pindahin gitu, pindahin, hilang ya. Balik lagi ke depan. Kita bukan nggak baca, baca nggak kita? Baca, cuma nggak hatam-hatam tuh. Juz 1, juz 5 udah lecek banget tuh Quran biasanya tuh. Kadang-kadang juz 1 udah robek, udah hilang. Quran kita langsung juz 2. Kan juz 1 udah pada hilang gitu kan. Kita bukan nggak baca, kita baca, cuma kadang-kadang nggak hatam-hatam. Ini maksud saya, jadi kata Imam Nawawi, yang udah tahu kerjain. Walau marratan wahidatan, meskipun cuma sekali dah dalam hidupnya. Liyakuna min ahlihi, agar dia tercatat sebagai ahlinya. Huwa min ahlil Quran. Dia pernah hatam Quran, dia ahli Quran, gitu. Kalau baca majalah, baca koran, dari awal sampai habis, pernah nggak gitu? Iklan-iklannya kita baca, gitu ya. Ini baca Quran nih, sampai doa khotmul Quran kita baca. Jadi kita baca sendiri dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, gitu kan? Al-Imran, An-Nisa, terus kita baca Al-Maidah, gitu kan? Al-An'am, Al-A'raf, terus kita baca sampai An-Nas, sampai doanya kita baca, sampai kita amin tuh. Bahkan orang tua zaman dahulu itu kan kalau anaknya hatam Quran, dia apa itu? Dipotongin kebo ya, bukan potongin kambing, potongin ayam ya, ya kan? Ngundang apaan Pak Haji? Ulang tahun? Bukan, anak gua hatam Quran. Ayo dah ke rumah makan-makan gitu ya. Ngundang makan dalam rangka hatam Quran. Bagus sih kalau dibiasakan lagi di masyarakat kita. Kita ngundang tetangga bukan cuma ulang tahun, hatam Quran, ya kan? Arisan keluarga, mungkin di antara yang hadir ada yang hatam Quran, baca doa sama-sama gitu.
gitu kan, makan bareng, menyemangati yang lain tuh. Jadi kalau kita tahu menghatamkan Quran sebuah keutamaan, paling tidak kita pernah punya pengalaman khatmul Quran. Mudah-mudahan sering. Ustaz, ini mohon maaf ya, kadang-kadang kita kan tadi itu kita puasa siang-siang, kita kerja lagi. Kadang-kadang nggak puasa aja kita nggak sempat ya kadang-kadang. Ini udah semalam saya terawih Ustaz, capek banget terawih, pengen paling belakang imam. Kan kalau di belakang bisa duduk. Ini pas masuk yang pertama terawih, imam diri, kita diri, lu pengen duduk nih pegang, kan nggak enak kalau di depan duduk ya. Terawih paling depan semalam, gitu kan. Sahur lagi bangun, kemudian pagi kerja, puasa lagi, lemes kita ya. Orang negor kita nggak baca Quran Pak, boro-boro baca Quran Pak Ustaz, ngangkat pala nggak kuat. Gitu biasanya tuh minggu pertama. Ini Ustaznya kalau saya kalau nggak ditunjang jatuh Ustaz nih. Saking lemesnya puasa. Saya di kantor yang lain kalau PLN saya lagi ibadah semua ya. Ini di sini kan ahli ibadah semua. Orang kadang-kadang belum ajan belum sembahyang kadang-kadang. Saking rajin, nggak boleh ngeliat masjid dikit main sembahyang aja gitu, nggak boleh keran nganggur main wudu aja buatnya. Karena PLN, amin. Jadi kan kadang-kadang bisa begitu ya, namanya. Tapi dan sekarang mujahadah ya, kita pengen khatam Quran Ramadan. Apalagi tadi qori kita tuh, qori internasional ya, dari mana dari itu? Dari 5. Berapa kali naik pesawat 5 tuh ya? Itu baca ayat Al-Baqarah 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Emang ini bulan Quran. Di antara ibadah yang saya mohon maaf nih kalau saya salah. Kadang-kadang kita begini nih. Kadang-kadang kita nggak pernah olahraga. Tumben-tumbennya pas Ramadan olahraga. Hari-hari nggak pernah bulu tangkis. Ini pas Ramadan pagi-pagi bulu tangkis di sahur. Gitu ya. Kan terbalik. Kita sehari-hari nggak pernah lari pagi. Pas Ramadan lari pagi, main bulu tangkis. Gitu ya. Main poli kadang-kadang. Ya kurang kerjaan. Bagus ya. Olahraga bagus olahraga. Bagus. Cuma maksud saya, kita hari biasa nggak pernah jalan pagi. Pas Ramadan malah maksud Ramadan banyakin ibadah gitu. Jalan pagi bagus. Begitu nggak Pak? Kadang-kadang kan yang lagi laku sekarang apa nih? Mau Ramadan, karambol, rakyat, gitu ya. Laku sekarang nih, ya. Lumayan mungkin maghrib itu karambol. Kalau ditungguin lama Ustaz maghrib dan karambol cepat tuh ya. Ini kalau menang. Jadi ini waktu kita baca Quran. Jadi kalau sudah tahu minimal kita pernah punya pengalaman menghatamkan Quran meskipun cuma sekali, mudah-mudahan sering. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah kita berbagi di bulan Ramadan ya. Kan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin tuh, tidak saya buat di sini ya. Ada hadis Nabi, nggak ada riwayat tentang Nabi, bunyinya karena Rasulullah SAW ajwadan nas, adalah Nabi Muhammad orang yang paling dermawan gitu ya. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau menjadi sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Itu Nabi ya. Maksudnya di antara ibadah juga selain baca Quran yang utama di bulan Ramadan berbagi pada orang lain. Ini kan judulnya lakukan semampu. Ustaz, kita boro-boro mau membagi nih, orang sekarang BBM naik. Jadi kan orang kadang begitu kan, mungkin sekarang ya inflasi segala macam. Tahun kemarin saya kasih dah, tahun sekarang nggak beli ya Pak, ini gonjang anjing begitu kan. Nabi Muhammad sangat dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Beliau ingin kita umatnya nih, ini kan judulnya lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Sampai Nabi mengajarkan pada kita, kalau tidak bisa berbagi yang banyak, boleh gak dikit? Boleh. Bahkan kata Nabi, kalau nggak bisa kasih satu, setengah juga nggak apa-apa. Ini hadisnya. Kata beliau, kalau Rasulullah SAW, ittaqun naro walau bisyakki tamrotin fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah terhadap api neraka
Bertakwalah kepada Allah, takutlah terhadap api neraka, dan bersedekahlah walau bisyakki tamratin. Kalimat walau, walaupun, meskipun, walau bisyakki tamratin, meskipun hanya dengan setengah kurma. Maksudnya Nabi, kalau kita nggak bisa kasih satu, boleh nggak setengah? Jangan sampai enggak gitu maksudnya. Kita punya kurma cuma satu nih. Ada yang pengen roti dah, jangan kurma. Kita punya roti cuma satu, kita mau makan, teman kita ngeliatin, ences dia ences, jangan pengen. Kita mau makan semuanya, dia pengen ya. Kita mau ngasih dia semuanya, kita juga mau makan ya. Ngikutin hadis Nabi, apa yang kita lakukan tuh roti? Kata Nabi, kalau nggak bisa ngasih satu, walau bisa setengah juga apa-apa. Potong tuh roti, yang setengah kita makan, setengah lagi kasih orang, berbagi nih, berbagi. Pakai pisau ya, jangan pakai mulut. Bu mau bu, makasih Pak Ustaz, habisin aja dah. Ini sunnah nih bu, nah kalau di garat-garat gitu ya. Pisau yang bagus gitu kan. Punya permen, mana tuh permen? Mau nggak? Ini apa? Mana Pak Ustaz, saya di warung ntar. Jadi kalau kita hadis ini nih, kan Nabi kata beliau kalau nggak bisa hanya satu, boleh setengah? Boleh. Jadi ini agama tidak hanya mengajarkan pada tema maksimal. Mudah-mudahan kita maksimal ya. Namun kan kadang-kadang saya mohon maaf, kita banyak keterbatasan iman kita, keterbatasan semangat kita. Kadang Jakarta macet, kadang tahu sendiri di Mok Kineret, orang pulang kerja macet banget gitu ya. Karena udah bagus jalan nih, lu bayar obak dulu, gitu kan. Di mana-mana di macet Ramadan gitu kan, belum segala macam, belum kita kerja, belum segala macam, belum terawih, kadang-kadang kan. Kata Nabi, walaupun meskipun nggak bisa satu setengah juga boleh, tidak bisa maksimal, minimal juga boleh. Saya menghimbau nih, saya terutama ya, kita semuanya nih, berikanlah hadiah untuk orang tua kita masing-masing, terutama menjelang Ramadan besok. Boleh banyak, boleh dikit, tidak perlu menunggu sampai kaya untuk kasih hadiah. Ada bentar ya bu, kalau aku kaya, aku kasih duit. Kata emaknya, kapan lu kaya? Belum kiamat kaya. Maksudnya kalau saya nungguin kaya, kita kasih hadiah. Ini buat saya terutama, kita semua nih, saya mohon maaf nih, yang masih punya orang tua nih, seminggu lagi Ramadan. Dari sebagian gaji kita, berikanlah sebagai hadiah buat orang tua kita masing-masing yang masih hidup, orang tuanya nih, yang ibunya masih ada. Meskipun orang tua kita punya banyak uang, anaknya ngasih duit, girang nggak tuh? Orang tua girang nggak tuh? Girang orang tua. Tapi Ustadz, ibu saya nangis, Ustadz, saya kasih duit. Ibu saya kasih duit, ada nggak orang tua bisa nangis? Ada. Kenapa nangis tuh? Terharu. Kurang. Pertama terharu, yang kedua kurang. Masa gocap maksudnya? Gocap tuh. Buat kira habis. Boleh nggak apa-apa dah ya, boleh banyak, boleh dikit dah. Oke. Minimal ya boleh. Ini menyambut Ramadan, mudah-mudahan korma yang kita belikan buat orang tua kita, yang dipakai buat buka puasa, dapat 2 pahala tuh. Pertama, pahala ngasih makan orang buka puasa. Yang kedua, pahala birrul walidain, berbakti sama orang tua, membahagiakan. Meskipun orang tua kita punya duitnya, apalagi mohon maaf, apalagi dia nggak punya. Orang tua kita nggak kerja, dari mana lagi duit? LSM. Masa orang tua kita nganter ke LSM, anaknya kerja di PLN, amin. Kita duitnya banyak, amin rabbal alamin nih. Ada yang amin ini. Gitu kan? Ada tuh anak tuh sekali ulang tahun, anaknya berapa tuh? Berapa sekali ulang tahun tuh? Juta, 2 juta, 3 juta dah sama badut gitu kan? Ya nyawa badut kan keren juga ya. 3 juta dah sama badut. Masa orang tuanya menjelang Ramadan nih, mohon maaf ya, buat orang tua saya juga ya, dan saya rencana besok malam nih, hari Jumat nih ketemu orang tua. Buat ini mas, buat semua kita nih ya, yang belum sempat ngasih ini masih ada besok weekend nih, Sabtu Ahad nih, akhir pekan kan sebelum Ramadan, yang belum kasih uang boleh, kasih beliin korma, mudah kurma kita kasih tuh, sirup yang kita beliin dipakai buat buka puasa. Kan kadang-kadang orang tua pesen anak itu lah, kalau anak mau kawin itu loh, kamu boleh nikah jangan lupa sama ibu, gitu ya. Kasih kode dia, boleh nikah jangan lupa sama ibu. Kode.
Ya, jangan lupa ya. Kan orang tua gak enak bilang gitu ya. Yang suka jangan lupa sama ibu nih. Anaknya kan kadang-kadang oke. Ini kan anak brengsek ya, oke doang. Pokoknya ibu bulan Ramadan tenang aja. Habis sekarang ibu tenang aja udah. Gak bisa jawaban. Pokoknya lebaran ibu tenang aja lah. Mau beli baju, yang enggak tenang aja ngapain sih? Orang tua tenang aja udah. Kalau anak muda saya kira dia repot. Ada nggak anak yang brengsek banget tuh? Orang tua disuruh tenang banget. Pokoknya mah minyak semua sembako gula udah ada. Di mana adanya? Ini mohon maaf ya. Saya yakin kalau yang terutama masih ada nih, jangan sampai mohon maaf orang tua kita kan yang kita sedih kadang-kadang. Kita alhamdulillah mungkin kita merasa kita sukses ya, alhamdulillah udah kerja, sekarang punya penghasilan. Orang tua udah nggak ada. Kan kalau ada pengen kita beliin kain, pengen kita beliin baju, pengen kita orangnya nggak ada ya. Dia masih ada nih, yang masih ada. Beliin ibunya, apalah makanan, kalau ada rezeki beliin mau kena, besok buat gila orang tua meskipun dia tidak kekurangan, anak yang ngasih itu luar biasa. Menyambut bulan suci Ramadan. Nabi sampai bilang, walau bisa kita berarti nggak bisa 1,5 juga nggak apa-apa. Gaya dikit, dipotong lah, dipotong gaya, gitu kan. Apalagi yang sering janji, tadi sering janji ya, dia suka janji. Pokoknya, mah, tiap bulan aku kasih gopek. Oke, listriknya nih gopek. Orang tua dijanjiin, nungguin gak tuh? Ya anak, opa gopek, ngomong akan gitu kan. Sebulan, 2 bulan, gitu ya anaknya. Kalau nggak sanggup, bilang aja sama orang tua, betul nggak? Karena orang dijanjiin nungguin gak tuh? Nungguin kan kita kadang-kadang sama teman ya, Pak, pokoknya enak kan Pak? Apaan? Tenang aja Pak, enak Pak. Habis sekarang udah nungguin, apaan ya? Dulu dia bilang tenang-tenang apaan tuh gitu. Ada yang suka gitu tuh? Pokoknya enak Pak, tenang aja kan? Habis sekarang udah nungguin apaan? Tenang gitu. Yang ngomong lupa lagi. Pak, lupa bilang aja apa Pak? Apa nih? Ya, orang lupa lagi. Yang nggak sanggup bilang sama orang tuanya, Bu, dulu aku pernah janji mau ngasih gope Bu ya. Gocap aja Bu ya, gocap. Kata ibunya, selalu lah yang ngomong mana gope. Udah. Ramadan besok nih berbagi sama orang lain, ya kan? Suami istri boleh nggak berbagi bulan Ramadan kasih hadiah Bu? Kan mungkin bilang suaminya Bu, gitu ya. Kan kadang-kadang perempuan ditanya Bu sama temennya, kamu kalau ulang tahun suami kamu kasih hadiah nggak? Boro-boro tanggalnya lupa tanggalnya. Iya. Seandainya ngasih hadiah ulang tahun kayak apalah beragam momen Ramadan nih, ngasih hadiah pada pasangan sebuah kebaikan, masa ia belum pernah ngasih hadiah seumur kawin, seumur nikah gitu kan? Nikah 20 tahun belum pernah ngasih hadiah, gitu Bu ya. Tentu para istri juga ya girang nih kalau kasih hadiah sama suaminya. Ini suami lagi sadar nih, suaminya beliin jilbab, nih nggak, jompetin di belakang, set gitu kan? Apaan tuh Bang? Apaan tuh Bang? Surprise. Ibu beli jilbab, pas dibuka warnanya norak banget dah. Dulu kok begitu banget. Biarin dah, ibu kira aja dah. Cakep nggak Neng? Subhanallah, subhanallah jilbab. Cakep Neng, subhanallah. Ini kalau buat dalaman enak nih Bang, kalau buat dalaman. Licin ya, buat dalaman lumayan. Kalau tuh meja depan nggak ada taplaknya, cuma cakep tuh. Kira-kira. Jadi ini kan lakukan, jangan sampai kita nggak pernah gitu maksudnya. Kan kadang istri tanya Bu ya, suami kamu pernah nggak beliin kamu bunga? Pernah nggak beliin bunga sama suaminya Bu? Kayak pela-pela kan? Belum pernah Ustaz, saya udah beliin bunga. Bilang dong sama suaminya, udah beliin bunga, udah beliin kembang, cakep gitu kan? Dia bilang, suaminya orang kampung nih, Bang, beliin bunga dong Bang, beliin kembangnya sekali-kali gitu kan? Oke, itu suaminya kan? Pulang kerja dari PLN, ini hari Senin gitu kan? Bukan PLN lagi, PLN Gambir. Gitu pulang, Neng, ini apa beli kembangnya Neng? Mau jauh di mana Neng kembangnya Neng? Mengaur
Seandainya nih ya kan istri pengen romantis, betul nggak Bu? Romantis Bu ya. Seandainya memberi hadiah itu kan memuji, memberi hadiah itu baik, masa kita nggak pernah kasih hadiah gitu? Ya kan beliin bunga sekali-kali dah ya kan? Kan kalau jalan macet kan jual kembang di jalan. Ya kan malam minggu biasanya dia beli dah. Pas beliin ada tawon ya, beliin dah. Kadang-kadang kan istimewa romantis Bu ya, Mas kali-kali dong Mas makan di luar gitu Bu ya. Suami gelar tikar di depan rumah. Ngapain Pak? Kita makan di luar. Kemudian makan kampung. Bom deso ya. Pokoknya yang baik-baik kerjain. Tadi tuh bersedekah di bulan Ramadan besok nih. Kan Nabi Muhammad bersabda, kata Nabi, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im. Saya baca hadisnya, an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghairu ayyan qusa min ajri sha'imi syai'un, rawahu Tirmidzi. Siapa yang memberi makan orang saat berbuka puasa, baginya pahala bagikan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ustaz, saya boro-boro ngasih makan orang saya kurang gitu ya. Nabi pernah tuh ketika Nabi ngomongin dalam riwayat lain, ketika Nabi bilang man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im, kata beliau, yang memberi makan orang berbuka puasa dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kan sahabat angkat tangan ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru shaim. Wahai Nabi, tidak semua kami punya kesanggupan untuk ngasih makan orang untuk buka puasa Nabi. Kalau orang kaya sih enak, kayak orang PNS gandul, amin. Gitu dong banget. Kalau orang Cina sih PNS duitnya banyak, bisa ngasih makan orang buka puasa. Gitu kan, ya Rasulullah kan tidak semua kami, mohon maaf kan tidak semua orang punya kelebihan ya. Kan kata Nabi yang ngasih makan orang buka puasa seperti pahalanya seperti orang yang berpuasa. Tidak semua kami punya kelebihan Nabi. Kata Nabi, pahala ini berlaku buat semua orang yang memberi makan orang waktu berbuka puasa, meskipun yang diberikan walau jur'ata ma'in, meskipun cuma segelas air, seteguk air, aw madaqqata labanin, atau segelas susu, atau sebutir kurma nih. Kita beli kurma, taruh dah di kantor, di tempat yang kan kadang-kadang yang maghrib belum pulang di sini. Mungkin saudara kita masih kerja begitu kan, beliin korma dengan niat kasih makan orang yang buka puasa ya. Semua orang ambil tuh korma yang kita taruh, kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Beliin korma yang bagus, jangan nyelap tuh. Yang kalau udah ini korma yang bagus, ya tanah abang banyak tuh, tulis ya. Kotaknya gocap tuh, gocap kurang dikit, ya. Ini ada korma yang lengket banget, makan atuk-atuk langsung. Orang mau bikin korma sampai namus sih korma nih. Maksud kita baik sebenarnya. Ini korma yang bagus ya nggak? Ya. Jadi orang tuh waduh nih. Bayangkan hadirin, kita mendapatkan pahala seperti orang kita puasa pahala ya. Ngasih makan yang puasa tambah nggak tuh? Begitu tuh. Ini bulan berkah nih, pahala berlipat ganda. Kan mungkin banyak yang mungkin standby di sini kan, mohon bukan hanya bapak-bapak yang sekolah di depan kan, ya korma dia dimakan kan buka puasa, kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Meskipun nggak tiap sore ibu nganterin makan masjid ke musola kan ke rumah kita nih, kita berkontribusi tuh. Kita mungkin belum pulang, bilang sama istri, ntar tolong anterin ke masjid kolak apa gitu, makanan gitu kan, nasi, nampan buat orang buka puasa di masjid. Semangat memberi makan orang saat berbuka puasa. Beri, nah kata Nabi, walau bisyaki tamratun. Saya nggak tahu ya, cuma ada himbauan dari Pemprov DKI Jakarta agar mengurangi acara sahur on the road. Karena kata Pemprov DKI Jakarta memancing orang, mohon maaf, untuk datang ke Jakarta mengemis sih. Kan kalau Ramadan memang musim tiba-tiba jadi banyak banget orang yang minta-minta ya, minta dari TR segala macam. Ada himbauan dari Pemprov DKI Jakarta ya, agar mengurangi. Di samping mungkin juga berbahaya kali gitu ya. Mungkin juga pahalanya besar gitu kan. Begini hadirin saya, kan di bulan Ramadan banyak nggak tukang minta-minta tuh ya, pengemis kadang-kadang ini. Ya kalau kita punya kasih dah. Contoh lah kalau nggak mesti Ramadan, di luar Ramadan kadang-kadang kalau hari Sabtu, hari Ahad kita jajan sama keluarga ya, tempat jajanan. Ada yang suka minta-minta tuh. Karena kita berbantu dulu ya. Duduk, Pak minta Pak gitu ya.
Kita mau ngasih nih, apa kata istri? Jangan bang, kalau satu dikasih, yang lain datang gitu Bu. Kalau satu dikasih temennya, akhirnya ada yang datang 20 orang, nggak ada yang bagi. Gini aja bisa gitu. Maksud saya hadirin, kalau kau bisa ngasih semuanya, boleh nggak satu orang kita kasih? Boleh nggak sih? Yang nonton 2.000-an, 2.000-an kasih. Nih ada 30 orang, nggak ada yang kita bagi. Jadi ngomong, teman-teman kumpul tuh, kumpul ngomongin kita. Jangan dipicit, jangan minta, kalau kena kita jitak kalau gue. Lu kalau dapat, gue kasih 10.000. Masa kita ditandain lagi banget deh. Ada baca sini, PLN. Kalau gue kan kita ya, limo kan. Maksud saya hadirin kalau kita ke mall, berbuat parkir motor, parkir mobil ya. Kadang-kadang ada aja orang mohon maaf yang minta buat anak yatim lah. Kita husnuzon lah ya, prasangka baik dia benar insya Allah ya. Kalau memang ada kasih, walaupun kadang-kadang ada 2, 3 orang, 4, 5, 6 ya. Iya palingan, boleh nggak 1 orang kita kasih? Ya kalau nggak semuanya 1 orang lah kita kasih. Jangan tidak sama sekali menurut saya. Selama di tempat yang memang boleh, kan ada beberapa tempat kata Pemda DKI Jakarta jangan kasih. Kalau kasih kena denda ya. Di tempat jajanan lah, yang kadang-kadang baru waktu nih, cek gitu kan. Minta Pak. Kan kita bilang, sama yang lainnya deh. Yang lain udah Pak, bapak-bapaknya belum. Gimana kita? Dia orang brengsek banget. Gue bilang lagi juga, maksa lagi gitu kan. Saya nggak tahu tuh ini apa mau. Kan Ramadan begitu ya, ada aja tuh orang ya, tumben-tumbenan tuh. Kan banyak orang yang, ya kalau kita nggak bisa ngasih semuanya, jangan ya adalah gitu kan. Terawih, jangan lupa kantongin duit ya. Boleh gede, boleh kecil kan. Ya kan? Belajar apa namanya? Anak kita terawih kan? Ajak anak kita terawih ke masjid. Dan hadirin, ini agama apa namanya? Agama yang apa ya? Yang Nabi Muhammad itu kan basyirun wa nadhirun. Beliau pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Yang pertama, Nabi itu membawa berita gembira, nggak mempan, baru beri peringatan. Begini, besok kalau ngajak anak kita ke masjid terawih atau ngajarin puasa, jangan diancam-ancam. Kita harus memberi reward dan punishment ya. Nomor satu apa? Reward kan? Kalau dia bermasalah, baru diberikan hukuman ya. Maksud saya, kalau ngajarin puasa, ngajakin terawih, jangan ngancam-ancam gitu. Kalau bisa, berikan berita gembira. Kayak Nabi Bashir. Kalau kamu terawih, ntar pulangnya terawih nggak bercanda, pulangnya kita beli es krim di warung. Seneng ya? Seneng ya? Kalau kamu puasa 1 hari, ayah kasih uang 10.000. Seneng ya? Jangan, kan ada yang suka macam-macam tuh. Pokoknya kalau kamu terawih bercanda, nih. Awalnya. Jadi kalaupun dia nggak bercanda, dia tuh horor. Ada nggak tuh? Ada bapak-bapak pegang senjata, gini, kan? Rawat nih. Kalau itu anak-anak kan rawat udah Scoopy gitu. Enggak, menurut saya ya itu kan dalam dunia manajemen kan reward dan punishment ya. Yang nomor 1 kan reward ya. Basyirun baru wa nadhirun. Kamu kalau puasa 1 hari ayah kasih uang 10.000. Basyir baru busyra, berita gembira ya. Ngapain macam-macam? Kalau kamu nggak puasa nah, direbus sama Allah kamu. Rebus sama Allah. Mana kalau punya horor gitu ya. Dia takutan gitu. Ngapain kita macam-macam ya? Agama ini kalaupun memang memberi peringatan bagian dari agama, dia nomor 2. Nomor 1 apa? Basyir. Nomor 2 baru nadhir. Enggak mempan dikasih hadiah. Kayak gini ada khotbah Jumat. Hadirin, mari kita nyumbang, infak, sedekah, membantu. Kalau kita berbagi, rezeki kita bertambah, gitu ya. Mungkin Jumat pertama buka kotak amal, agar nyumbang masih kurang. Jumat kedua khotbah lagi kita hadirin, kalau kita sedekah dijauhkan dari musibah. Kotak amal dibuka, masih dikit yang nyumbang. Jumat ketiga ceramah lagi kita hadirin, kalau kita menyumbang, insya Allah kita akan didoain banyak para malaikat mendoakan kita. Dibuka masih kurang juga. Jumat keempat khotbah lagi hadirin. Ini kalau menyumbang dituliskan sama Allah hadirin. Ini harta kita digantungin nilainya dituliskan sama Allah. Dibuka perlu tuh kotak amal. Begini maksudnya kadang ada orang yang nggak bisa pakai cara begini ya. Kalau belum dijawab belum bergerak deh. Tapi ada orang yang dan prinsipnya basyir baru
Nadir, reward dan punishment, gitu kan? Jadi kalau ngajarin puasa, ngajarin tarawih, gitu kan, berikan berita gembira. Kita kembali kayak Nabi itu, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala. Seperti bukankah ini reward ya? Ini kan basyir nih, busyra, good news, berita gembira, berita gembira. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi nih, ibadah juga yang disunahkan di bulan Ramadan banyak sekali ya. Yang sunnah kita kerjakan. Kalau nggak bisa banyak, dikit juga boleh. Kita ngomongin di luar Ramadan nih. Di luar Ramadan banyak ibadah-ibadah sunnah. Tadi kan kata Imam Nawawi, yang sudah tahu keutamaan masih seminggu Ramadan nih. Di bulan Sya'ban Nabi Muhammad paling banyak beribadah. Persiapan di bulan Ramadan. Kata Imam Nawawi, yang sudah tahu keutamaan sebuah amalan kerjakan. Meskipun cuma sekali, jangan ditinggalkan sama sekali. Contohnya hadirin, kita ngomongin masalah sholat sunnah. Banyak nggak sholat sunnah? Kalau Ramadan kan tarawih. Di luar Ramadan, sholat duha. Alhamdulillah ya ini. Alhamdulillah. Sholat tahajud. Meskipun nggak tiap malam, pernah tahajud ya. Mudah-mudahan sebulan sekali, seminggu sekali gitu ya. Jangan sampai nggak ada tahajudnya lah, ya kan? Sholat istikharah. Pernah ngerjain bu istikharah? Apa istikharah? Kalau kita bingung ada pilihan ya kan? Kita bingung sama manusia, kita musyawarah, dengan Allah kita istikharah. Dengan manusia minta pendapat, dengan Allah minta tunjuk istikharah. Mungkin ada akhwat nih atau ibu punya gadis, ada yang mau sama anak ini. Yang mau 2 orang nih, yang mana terima ya? Itu ganteng, bokeh. Ganteng sih ganteng Ustaz, tapi tampaknya bokeh banget. Satu lagi punya duit, tapi anjur banget gitu. Mana gitu kan? Udah istikharah. Ya. Pernah istikharah bu? Istikharah jadi gini nih, jangan kita tuh istijal tergesa-gesa. Meskipun kita udah punya pilihan, istikharah untuk Allah minimal kalau kita salah langkah kita nggak nyesel. Orang sudah musyawarah, saya juga sudah istikharah sama Allah. Jadi keputusan besok nih anak kita lulus sekarang mau sekolah di mana ya? Gitu kan? Kita sudah punya pilihan, istikharah boleh nggak? Boleh, Allah berikan itu namanya peneguhan. Mudah-mudahan kita pernah sholat istikharah, cobain duha, tahajud, istikharah, sholat istisqa. Apa nih istisqa? Minta hujan, ya kan? Pernah hadirin? Kalau belum pernah bikin ya sekarang kapan? Sekarang musim hujan. PLN dan Cinere bikin istisqa ibu bareng Jokowi. Udah paling Sudirman tahun di Tegal begini. Ntar kalau musim panas banget dah. Mungkin ada orang atau kan mungkin musim kering banget ya. Mungkin PLN mensponsori bikin istikharah di lapangan itu kan agak turun hujan. Kalau kita dengar kita belum pernah kerjain, hadir biar tahu istisqa gimana caranya sih. Sholat gerhana sunnah ya? Pernah kerjain? Alhamdulillah kalau pernah. Kalau belum cobain kali-kali. Kemarin tuh berapa kali gerhana bulan, gerhana matahari total, cincin setengah gitu ya. Rugi kita kalau nggak nyobain gitu saya. Kalau kebetulan masjid dengan rumah kita ngadain, kita hadir. Atau kalau kebetulan kita keluar masjid, besok mau gerhana nih, ajak pengurus Pak, kita bikin sholat gerhana bulan. Biar mengamalkan sunnah, biar juga jamaah tahu, kan? Oh ya kita nggak. Jadi karena gini kadang secara teori tahu nggak kita, cuma kadang belum pernah praktek gitu. Sholat jenazah, alhamdulillah pernah ya? Ada orang belum pernah sholat jenazah, dia sekali pun belum pernah sembahyang jenazah. Dia kagak tahu kalau jenazah itu nggak ada rukun, nggak ada sujud gitu kan. Satu hari bapaknya meninggal, dia doang jadi imam bukan. Kita nggak ngerti kan dia mimpin. Dia nggak tahu dia rukuk, dia sujud gitu kan. Nah, kan dia malah bingung. Nah, nggak ada sujudnya kan? Apa yang dia bilang? Dia ngarang. Nggak, bapak saya dosanya banyak. Bapak saya dosanya banyak. Lain. Kalau kita haji, kalau kita umroh, mudah-mudahan kita bisa umroh, bisa haji, amin. Tahun ini banyak yang ini ditunda ya. 20.000 orang, apa 20%? Pengurangan kuota ya, 40.000 orang ada yang nggak haji tahun ini. Mudah-mudahan diberikan kesabaran. Kalau kita haji, kalau kita umroh deh, di Masjidil Haram, hampir tiap 5 waktu ada nggak sholat jenazah? Ada ya? Maghrib ada jenazah gitu ya. Kawan kita tadi yang belum pernah sembahyang jenazah,
dia umroh. Dia nggak tahu sholat jenazah. Pokoknya habis orang sembahyang maghrib, main johor gitu kan, orang takbir 4 kali, dia takbir 4 kali. Dia nggak tahu apa ini. Pokoknya habis maghrib takbir 4 kali. Itu pulang ke Jakarta, ya. Habis main johor takbir 4 kali. Habis asar takbir 4 kali. Nah, orang nanyain ya, bayang apa Pak? Enggak, kalau di Mekah ini Mekah. Kita bilangin ya Pak, itu sembahyang jenazah Pak. Lu belum umroh jangan ngomong, lu umroh nih. Ente belum umroh jangan ngomong, aneh umroh. Kalau ente umroh ente tahu dah katanya. Apa kata kita? Seralah. Makanya kalau mau umroh mana sih gue ya? Mau umroh hadiah udah ngapain? Mana sih kita? Ya kan kalau sih diajarin tuh. Nah kalau di Mekah ada sembahyang jenazah kan, praktek ada sujud tilawah. Kan hari Jumat subuh di Masjidil Haram, pasti imam baca alif lam mim as-sajdah ya, sujud tilawah ya. Ada yang kagak ngerti tuh di Mekah subuh 3 rakaat tuh. Bukan Pak Haji itu. Nanti belum umur jangan ngomong. Sotoy banget. Makanya kalau yang sunnah kerjain aja tuh. Kerjain biar tahu ya. Jangan kayak orang belajar berenang, kayak dada, kayak kuku, kayak punggung, tapi nggak pernah berenang. Begitu nyemplung kayak batu. Kagak bangun lagi ya. Maksudnya yang sunnah kerjain. Kata Imam Nawawi, walau marratan wahidatan, meskipun cuma sekali kerjain, syukur-syukur sering mudah-mudahan. Kayak restoran, meskipun kita bukan tukang jajan pernah lah, makan di sini pernah, biar nggak blon-blon banget gitu ya. Tahu lah kalau makan di sini begini kan, kalau di sini begini, kalau di sini gitu kan. Jangan blon banget gitu kan, gimana nih? Ada kawan belum pernah naik pesawat, kan pesawat di belum ya. Kan kayak gitu. Ini bukanya gimana? Dia coba kencing, gimana bukanya? Tapi turun tuh udah buka. Oh bahaya banget. Pengalaman pribadi. Jadi hadirin yang sunnah nih kerjain ya, tahu. Sholat sunnah apalagi tadi ya, sholat duha, tahajud, istikharah, istisqa, gerhana, sholat jenazah, sholat yang lainnya ya. Puasa sunnah banyak nggak tuh? Banyak ya, kerjain. Jangan sampai nggak pernah gitu. Kita sih mungkin nggak sering Senin Kamis, tapi pernah nggak Senin Kamis? Pernah, alhamdulillah. Pernah saya puasa, pernah kita puasa. Itu baik kan? Yang paling afdol kata Nabi Muhammad, puasa sunnah, puasa Nabi Daud. Bagaimana kan Nabi Daud puasa? Yasumu yauman wa yuftiru, sehari puasa sehari nggak seling-seling. Maksud saya kalau kita udah tahu, paling tidak kita pernah nyobain puasa Nabi Daud. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, meskipun cuma sekali. Senin puasa, Selasa enggak, Rebo puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu seling-seling. Kalau kita kan alhamdulillah, Senin enggak, Selasa enggak. Nabi siapa tuh? Gara Nabi ya tuh ya. Kan orang tanya, oh pernah nggak Bu puasa Nabi Daud? Oh saya pernah Pak Ustaz. Saya pernah sekali gitu ya Pak. Pernah nggak Pak puasa Nabi Daud? Oh pernah Pak Ustaz. Saya pernah tuh puasa Nabi Daud selama 2 minggu Ustaz. Kapan Pak? Pas lagi bokek Pak Ustaz. Punya duit, ya puasa aja kan. Paling nggak hadirin orang tanya, pernah nggak kita? Pernah gitu tuh, pernah. Jadi yang sunnah-sunnah saya yakin kalau ditanya teorinya, ilmunya tahu nggak kita? Tahu ya, cuma kalau ditanya pernah belum? Ya belum pernah gitu ya. Mudah-mudahan pernah, kita pernah begini, kita sudah tadi tuh. Mudah-mudahan kita sempat umroh meskipun sekali. Pernah bisa haji ya, kan sekarang makin sulit kan. Tahun lalu tuh, ini kan berita tuh. Banyak orang yang gagal haji juga tahun lalu kan. Di berita infotainment. Bapaknya Ayu Ting Ting yang gagal haji ya. Dia orang Depok, orang sini orang Depok. Anak Ayu Ting Ting gagal haji bapaknya ya? Betul nggak gitu? Enggak, apa sebab itu? Apa sebabnya? Karena orang kalau haji jangan ngomong sembarangan. Anaknya sering nyanyi kemana. Jadi bapaknya kemana-mana lah. Jadi berangkat gitu ya. Makanya kalau mau haji jangan ngomong. Tahu Pak. Ini kan terowongan Mina. Tahu dong terowongan Mina tuh? 9 terowongan Mina. Itu berapa tuh? 90-an ya. Terowongan Mina. Itu gara-gara orang Indonesia salah ngomong tuh. Dulu orang sering ngomong hancur Mina. Terowongan Mina tuh tabrakan. Kalau orang sekarang nggak ada sekarang ya.
Omongan tahun berapa tuh? Anjir mina. Tabrakan tuh terlawan mina. Gosip nih. Yang sunnah-sunnah hadirin, kita azam nih, pengen banget Ustadz bisa umroh meskipun cuma sekali gitu ya. Karena ada saudara kita bisa umroh sampai 6 kali, 7 kali gitu ya, sampai sekian kali umroh. Kita sempat umroh lah, sempat haji, bisa ziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa berbagi, kita bisa yang sunnah-sunnah terjadi, yang sunnah-sunnah terjadi. Kita kembali kepada ibadah Ramadan, beriktikaf hadirin di bulan Ramadannya diriwayatkan. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Ini hadis Bukhari Muslim nih. Kata Aisyah, Rasulullah SAW senantiasa beliau iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Jadi di Ramadan terakhir beliau juga masih iktikaf di situ. Kata Aisyah, Rasulullah meninggal, summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kebiasaan iktikaf Nabi kemudian disambung oleh para istri Nabi. Jadi orang Ustaz, perempuan boleh enggak iktikaf? Boleh enggak? Ini Bukhari Muslim hadisnya. Perempuan iktikaf. Iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Enggak mesti nginep. Boleh 1 jam, boleh setengah jam. Ibu habis bayar subuh di masjid bulan Ramadan nih, nggak pulang dulu. Habis sholat subuh di masjid, baca Quran, zikir, jam 7 pagi baru pulang. Iktikaf ya tuh? Iktikaf. Kita jam berapa ke masjid? Jam 4 subuh masjid. Jam 4 ya, dari sahur kan ke masjid jam 4 nih. Kita iktikaf dari jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Udah dapat 3 jam tuh. Iya, iktikaf. Jadi iktikaf sama dengan berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Kalau tidur gimana Ustaz? Termasuk juga. Jadi yang namanya iktikaf nggak bisa baca Quran terus. Kalau lagi melek baca, yang ngantuk boleh tiduran. Tidur kan? Boleh nggak tidur masjid? Yang nggak boleh ngotori masjid. Yang nggak boleh. Yang saya pahami kadang nggak ada bacaan tuh, dilarang tiduran di masjid. Kan akhirnya orang tidur beneran. Sekarang ditambah itu, dilarang tiduran dan tidur beneran di masjid. Karena orang kita kan sangat tekstual kan. Ya kan nggak boleh tiduran, buat tidur dong. Sekarang ditambah tuh, dilarang tiduran dan tidur beneran gitu. Padahal hadirin, tidur di masjid boleh nggak? Boleh, orang itu kan di masjid. Di Masjid Nabawi sudah haram, di beragam masjid orang yang nggak boleh adalah ngotorin masjid. Yang nggak boleh tidur mengganggu orang ibadah. Tidur di mihrab imam. Mana? Ini bener aja tidur. Pak Haji, nggak boleh, Pak Haji. Boleh di luar dong, mana di pojokan gitu maksudnya. Yang kedua, jangan ngotorin masjid. Ya kan? Mungkin yang hilang itu kan kurang. Mohon Solo, mengalir sampai jauh. Gitu ya. Yang nggak boleh ngotorin masjid dan nggak boleh mengganggu orang yang ibadah. Musola 3x3 kecil banget, tidur 10 orang. Oh, kayak gimana orang? Jadi kira ya diatur gitu, ya kan? Kalau mungkin ya jangan sampai mengganggu orang yang ibadah, gitu. Jadi bukannya mungkin maksud panitia tidak boleh tidur di masjid, maksudnya jangan ganggu orang itu. Karena kalau itikaf di masjid tidur nggak kita? Tidur di masjid. Enggak Ustaz, di sini itikaf, kalau tidur pulang, nah kan bukan itikaf kalau pulang namanya, ya kan? Bahkan di sebagian masjid disediakan tempat khusus buat para mu'takif itu kan, atau minimal di luar di emperan, di teras gitu kan, boleh dia jalan tikar buat tiduran tuh. Jadi para wanita boleh nggak itikaf? Boleh. Ntar gimana Ustaz kalau ibu nggak masih tidur di masjid kan? Atau kita bekerja nih, ya kan? Kita bisa itikaf istirahat jam 12 sampai jam 1 di masjid kita. Itikaf nggak tuh? Itikaf 1 jam, tapi pakai niat. Niat itu dalam hati. Kita niat emang kita di masjid mau ngapain? Mau itikaf. Kalau dilafazkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Madum tu fihi, aku niat i'tikaf di masjid selama saya ada di sini. Kalau keluar masjid batal lagi. Batal, masuk lagi niat lagi. Niat ibadah. Orang dari pagi sampai sore ngecat di masjid. Ya kan? Dia bukan i'tikaf, dia kerja dia. Ya kan? Mungkin masang instalasi listrik ya kan masjid kan? Dia bukan i'tikaf, dia lagi kecuali dia niat. Saya kerja sambil niat i'tikaf. Ya kan? Cuma kan umumnya dia lagi kerja tuh, bukan ibadah.
Saya menghimbau hadirin sekalian, buat pengurus masjid, tolong diingatkan jamaahnya. Kalau besok banyak yang iktikaf, jangan menggunakan fasilitas masjid sembarangan. Kadang-kadang tidak sedikit jamaah lagi iktikaf, nyolokin HP ke di masjid ya, benar tuh, ngambil listrik dari masjid. Itu nggak boleh tuh. Kalau mau bayar nih, mau saya bayar listrik, mau neneknya gitu ya. Kecuali dia nyumbang nih, saya bayarnya 10.000, saya ngecas 1 jam, gitu kan. Karena kadang-kadang ada yang iktikaf bawa laptop, bawa HP, bawa BBM, ya kan? Kalau yang bagus sih iktikaf tinggal di rumah, tinggal. Ini iktikaf juga bawa BB juga kan, promosi segala macam gitu kan, sama aja gitu ya. Update status. Ya kan? Apalagi update status iktikaf nih. Lagi baca Quran, Sama orang sekarang ya. Oh benar, silaturahim. Jadi iktikaf hadirin sih, saya tolong diingatkan, fasilitas di masjid kalau untuk kepentingan ibadah boleh, pas angin nih dinyalain, orang semayang boleh nggak? Ini kadang main bulu tangkis depan masjid, pas gerah buka baju, rebahan di musola, ada nggak tuh? Itu nggak boleh tuh sebenarnya tuh. Kalau mau dibayar, emang listrik nggak gratis ya? Kan bayar tuh ya, pakai duit jamaah ya, kan? Harus dibilangin tadi dulu. Kadang-kadang mohon maaf nih, tukang-tukangan banyak yang mampir ke musola ngambil air. Kadang tukang nyuci ember, nyuci piring, kan? Ambil air gitu segala macam, nyuci gerobak kadang itu kan, itu boleh Pak. Ini bukan tempat umum Pak. Kalau Bapak wudhu di musola, buat sholat boleh nggak? Boleh. Bapak mandi buat ibadah boleh nggak? Dari rumah punya anduk, mandi di musola, pulang lagi. Agak sembahyang, agak buat orang ya. Enggak, maksud saya besok banyak yang iktikaf, panitia boleh bilang ini, hadirin yang iktikaf di sini mohon tidak mencas handphone di masjid. Karena ini fasilitas umum, bukan buat kepentingan pribadi ya. Kalau dia nyalain lampu, boleh nggak? Boleh orang buat ibadah kan? Mungkin akses jalan. Tapi kalau buat kepentingan pribadi, kadang ada yang bawa yang sering handphone tuh. Di masjid colokan ada 8, semuanya handphone tuh. Handphone foto orang ngecas ya kan? Itu tolong diingatkan hadirin, karena nggak boleh. Kecuali saya ulangi, dia emang nyewaan. Ya kan, katakanlah dia ngecas 1 jam nih, ya kan, berapa nih sumbangan? 10.000, 15.000 kan, ambil kotak amal. Biar terganti itu ya, terganti bahwa emang, dan dia bukan infak tuh, nyewa ya kan. Kalau infak kan tanpa kompensasi kan, dia ngambil listrik dan dia bayar. Ya, tanya PLN 1 jam berapa kira ngecas gitu kan, begitu tuh. Karena kadang-kadang tidak sedikit tuh yang tadi main apa namanya, termasuk hadirin tolong diingatkan karpet masjid, speaker musola, boleh nggak dibawa pulang tuh? Boleh, kadang 17-an pakai speaker musola. Kadang-kadang rusak tuh speaker jadinya. Karena itu barang dibeli dari wakaf jamaah ya, buat ibadah, bukan buat kepentingan lain. Ini sekedar ingat aja nih. Jadi besok Ramadan kita sedapat mungkin kita iktikaf, yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan. Orang-orang mungkin ada yang ngambil cuti pas 10 hari terakhir Ramadan kan. Dia mungkin memang benar iktikaf ngambil cutinya pas Asyur Awakhir, masih bujangan-bujangan kan. Meskipun kita tidak bisa optimal seperti tadi, tidak bisa maksimal, jangan ditinggalkan semua. Ada pilihan minimal. Agama ini tidak hanya memberikan pilihan maksimal, ada juga pilihan minimal. Kalau tidak bisa 1/2 juga boleh. Kalau nggak bisa sering, jarang-jarang juga boleh. Kalau nggak bisa setiap 10 malam, paling nggak ada malam kita iktikaf di masjid. Umumnya kalau malam 27 paling ramai itu ya, karena orang yang nggak biasa iktikaf pada iktikaf itu boleh, bagus ya. Nggak bisa 24 jam, boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam iktikaf di masjid. Mungkin hari Sabtu, Ahad pas weekend kan, libur Ramadan kan, kita iktikaf di masjid ya. Ini bulan mulia. Kalau tidak kita manfaatkan baik, khawatir dia berlalu dengan begitu saja ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain nih, ini kan lakukan semampu silaturahim sekarang ngomong ini. Juga di bulan Ramadan yang mulia setelah kita Syawal ya. Ibadah yang juga dianjurkan memperbanyak silaturahim. Kadang-kadang ini kan menjelang Ramadan ada tradisi ziarah kubur ya. Ziarah kubur sunnah, namun dilakukan menjelang Ramadan adalah sebuah tradisi. Boleh-boleh saja. Yang penting jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Melakukan ziarah kubur boleh nggak? Boleh. Tapi melakukan kemusyrikan jangan. Ziarah kubur, pulangnya tanah kuburan diambil, ada nggak? Kayak almarhum Ustaz Uje kan istrinya pesan kan,
Bu Pipik ya, tolong dong yang ziarah jangan ambilin tanah kuburan suami saya. Yang pertama musyrik, yang kedua terhabis tanahnya, legok jadinya, semua orang ambil. Ziarah 100 orang pada komen habis nggak tuh? Habis enggak gitu kan? Ini kadang pulangnya dengan ambil kembang kan pagi dan ziarah, ngawin kembang, yang siang ambil, gitu kan? Maksudnya jangan ziarah kubur boleh, melakukan kemusyrikan nggak boleh. Ya. Melakukan kemusyrikan tidak boleh. Ziarah kubur boleh mau sekarang menjelang Ramadan, menjelang Syawal atau hari-hari yang lain. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Fa innaha kata Nabi fa innaha tudzakiruna bil akhirah. Ziarah kubur bisa mengingatkan pada kematian. Yang meninggal kita datengin, apalagi yang hidup itu silaturahim nih. Saking sunnahnya silaturahim, Nabi bersabda, kalau Rasulullah SAW, silu arhamakum walau bisalam. Tadi kan ittaqun naro walau bisyaqqi tamratin. Yang ini silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah silaturahim meskipun walaupun hanya dengan sekedar mengucapin salam. Kita nggak sempat ke rumahnya nih, minimal assalamualaikum dah. Telepon, gitu ya telepon. Miss call paling itu. Miss call tanda ingat. Wah ini miss call nih. Ya. Kita telepon balik ya, Pak. Tadi miss call Pak. Nggak usah pencet Pak Ustaz, maaf. Ya, pencet kan telepon gue nih. Miss call dah, ya kan. SMS dah. Sekedar assalamualaikum dah. Ya. Sekarang zamannya jaringan sosial. Twitter, BBM, Facebook, segala macam deh ya, sosial media. Niatnya silaturahim dari pahalanya deh. Kadang teman kita update status, ini enggak? Atau dia share banyak banget itu panjang banget kan? Kita nggak sempat baca ya. Minimal komentarin lah, mantap. Jempol tiga. Berita musibah lah tuh. Nenek saya meninggal, mohon doa karena mantap. Like this. Katanya sebenarnya orang majnun kali. Masa nenek aneh meninggal dibilang mantap. Yes. S ini banyak banget tuh. Yes. Gitu kan. Maka kalau mau komen baca dulu hadirin orang nulis apaan tuh. Kadang-kadang kita kan sibuk ya. Orang update status dan di foto di komentar seneng gak tuh? Seneng ya? Niatnya apa? Silaturahim. Rahim ya. Walaupun kali sibuk banget ya. Ini kadang-kadang orang lagi naik motor tuh. Status. Ini ya statusnya. Oh berangkat kerja. Cilere macet. Gini. Tampil pas. Ini tangan gua guys. Tangan. Polisi orang apa ya? Polisi pakai handphone juga lagi jaga nih. Orang sekarang ngopi doang kan di foto ya, lagi ngopi bro, top ngopi. Kita hadirin, jadi sambung silaturahim meskipun sekedar gitu dah. Besok nih mau Ramadan silaturahim. Kita nggak bisa ngasih parcel yang hebat-hebat, yang gede-gede. Sekedar ngasih korma, ngasih sirup atuh, bagus nggak tuh? Beliin kain, ya kan? Buat kakak, adik kita kan, saudara ya kan. Meskipun hanya sedang mengucapkan salam. Ada lagi nih, contoh hadirin, contoh hadis-hadis ada kalimat walau. Ini bisa jelaskan betapa Nabi itu ini agama tidak hanya pilihan maksimal, juga minimal. Balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku meskipun cuma satu ayat. Walau ayat. Orang nikah kan sunnahnya abis nikah bikin walimahan ya. Kan urut-urutannya ta'aruf, khitbah, nikah, walimah ya. Kan walimah hukumnya sunnah. Ya kan? Sampai Nabi bilang aulim walau bisyatin. Bikinlah pesta walimahan meskipun hanya sekedar potong kambing satu. Mungkin orang Arab kalau pesta potong kambing 10 kali. Nanti para ulama mengatakan seminimal-minimalnya pesta pernikahan potong kambing satu. Ya kan? Seminimal-minimal pesta pernikahan dalam satu fikih itu potong kambing. Walau bisyatin meskipun cuma sekedar potong kambing satu bikin pesta.
Jangan sampai nikah nggak bikin pesta gitu. Orang nanya-nanya ya, betul nggak? Kan di antara hikmahnya pesta pernikahan apa tuh? Pengumuman, ya kan? Maka kalau pesta pernikahan yang ramai tuh, yang ramai. Kata Nabi, a'linu hazan nikah, umumkan pernikahan kamu. Gitu kata Nabi. Waj'aluhu fil masajid, bikin di masjid. Kenapa nikah di masjid hadirin? Kita kan zaman sekarang nyangka sakral ya. Nikah di masjid karena masjid tempat yang paling umum gitu. Semua orang tahu. Kenapa kita nikah di masjid? Sakral. Yang kedua gratis ya. Kita bayar. Kan mau infak berapa gitu. Kata Nabi, umumkan pernikahan kamu. Karena zaman sekarang kan heboh nih. Mohon maaf ya, saya tidak bicara masalah hukum dikasih devolusi, itu masalah lain ya. Saya ingin berbicara bahwa sunnahnya kalau nikah diumumkan. Jangan diam-diam. Kalau kawin diam-diam kalau kawin. Ini karena nikahnya diam-diam. Kawin direkam, balik ya. Kalau nikah tuh diumumin, kalau kawin diam-diam balik. Jangan kayak kucing kawin, ada kucing kawin, digenteng di banget ya, murah. Apaan tuh? Kawin. Kalau nikah tuh sunnahnya kata Nabi, a'linuha dan nikah, umumkan pernikahan kamu. Wadribu 'alaiha bidufuf, dan pukul rebana biar rame. Ini kalau nikah gitu tuh, ya kan? Kalau nikah tuh, kalaupun nyetel lagu yang meriah nih, ini pernah saya hadir kondangan lagu sedih banget. Di kondangan tuh lagunya lagu Astagfirullah, hidup di dunia. Mungkin pengen biar suasana Islam itu salah tuh. Itu buat nasib yang lain ya. Nih, hidup di dunia. Pengantin lemas banget. Sebentar saja. Orang tuh mau ngambil ayam gua enak ya, jangan gitu. Udah makan nih. Ngambil ayam gua gitu ya, udah lagu. Sekedar mampir. Ini salah gua dari itu. Tapi mungkin saya paham, mungkin maksud panitia bagus ya. Dia pengen Islami. Itu salah nyetel. Kita buat qiyamul lail loh. Buat puasa, buat orang-orang gemble. Ya. Kalau nikah tuh walimahan yang rame lagu itu. Duhai senangnya pengantin baru, tenoleng gitu lagunya. Ya. Yang dompres. Masa kawinan lagunya itu baru kawin. Lagunya lagu pulangkan saja. Baru kawin itu lagunya. Dan lagu yang lain. Maksudnya Nabi itu sampai walau jadi kalian bikin pesta meskipun cuma kecil, sampaikan dariku meskipun ini agama ini tidak mengajarkan yang dalam buku fikih pesta pernikahan tidak ada walahan dari akhir, tidak ada batasan maksimal. Boleh nggak orang bikin pesta 7 hari 7 malam? Boleh, asal duitnya halal. Mungkin temennya banyak kali ya. Di Facebook 3.000 temennya. Followernya berapa? 2.000. Iya, coba pikirin tuh. Iya. Dia kontrak sono, kontrak sini gitu. Tetangganya banyak, betul nggak? Wajar dia. Saya kalau sehari nggak cukup, Ustaz. Saya bikin pesta 3 hari 3 malam, boleh nggak tuh? Boleh. Udah halal, bukan korupsi. Silakan aja ya. Jadi kalau minimal, jadi agama tidak hanya ada pilihan-pilihan maksimal, ada pilihan-pilihan minimal. Nggak bisa banyak, boleh dikit. Nggak bisa sering, boleh jarang. Gitu tuh. Dan contoh-contoh yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mudah-mudahan yang kita sampaikan di pagi hari ini utamanya ibadah di bulan Ramadan ya, membuat kita bersemangat untuk mujahadah ya, sungguh-sungguh bulan. Jangan sampai ini bulan 1000 berkah ya. Ini bulan keberkahan, month of blessing. Oh aduh, you understand? I know ya. Gitu ya. Ini bulan keberkahan nih, bulan berkah. Masa orang-orang ngambil keberkahan Ramadan kita nggak dapat begitu kan? Mohon maaf ya, kadang-kadang mungkin besok pulang kerja nggak sempat terawih ya, diusahakan tuh hadirin. Jangan, saya mohon maaf ya, kalaupun nggak bisa terawih 1 malam, jangan sampai tiap malam gitu kan, ya kan? Kalaupun nggak bisa terawih 11, kalau misalnya 23, terawih juga boleh dah, ya kan? Jangan sampai tidak terawih sama sekali. Mungkin yang rumahnya jauh kadang-kadang kan macet ya, karena sampai rumah baru jam 8, ke rumah setengah 9, macet banget gitu kan, kadang-kadang kan mau pulang sebelum maghrib tanggung gitu kan, mau gitu deh. Yang tidak bisa dilakukan semuanya, sahur kata Nabi. Makanlah sahur meskipun cuma seteguk air. Kita kenyang banget nih,
Mas sahur mas, gimana? Aku kenyang banget kalau sahur. Meskipun kita kenyang banget sahur, meskipun cuma segelas air, mendapatkan keberkahan sahur. Saya serahkan kepada Pak pembawa acara, Pak Yudi. Kalau mungkin kita ada acara tanya jawab ya, atau mungkin sekian. Kalau ada yang kurang baik dan kurang pantas, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau tanya, ibu? Tiap-tiap puasa mungkin ada yang masih 11:30 saja. Ya, yang nanya dapat hadiah loh. Membelikan basiron dulu, Ustaz. Basiron. Ya. Ibu-ibu nih biasanya kan ada apa? Halangan atau apa gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tapi pertanyaannya di luar materi. Jadi begini Ustaz, saya pernah mendapat tausiah bahwa ketika khatib itu naik ke mimbar pada saat Jumatan, maka jamaah itu harus mendengarkan khatib, dan jika melakukan sesuatu di luar itu amalan Jumatnya tidak terima, kurang lebih seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, saya itu memiliki kebiasaan yang jadi setiap ada sesuatu yang menarik selalu saya catat di handphone atau di mana. Nah, misalnya ada hadis dari khatib yang menarik yang harus saya catat gitu, itu apakah masih diterima atau tidak bisa? Baik, ya jazakallahu khair ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan khutbah Jumat merupakan rukun dalam pelaksanaan sholat Jumat. Maksudnya, kalau sebuah pelaksanaan ibadah Jumat tidak ada khutbahnya, hanya sholat saja. Maksudnya di masjid sini nggak pakai khutbah Ustaz, cuma sembahyang aja rakaat, maka sholat Jumatnya nggak sah. Di antara rukun pelaksanaan ibadah Jumat ada khutbahnya. Ada yang khutbah dan khutbahnya 2 kali, itu kan kemudian sholat 2 rakaat. Dan di antara tugas kita para makmum ya, para jamaah adalah mendengarkan khatib ketika sedang menyampaikan khutbah. Saking pentingnya mendengarkan khutbah, Rasulullah sampai berkata, man massal haso faqad lagho wa man lagho fala jum'ata lahu. Siapa yang mempermainkan kerikil lagi khatib lagi Jumat, sungguh dia telah lalai. Dan barang siapa yang lalai, dia tidak mendapatkan keberkahan sholat Jumat, pahala ibadah Jumat. Jadi yang dilarang dalam pelaksanaan sholat Jumat ketika sedang mendengarkan khutbah adalah lalai. Contoh lalai yang disebutkan main kerikil. Dulu kan masjid nggak pakai ini, masih kerikil kan? Mungkin kadang-kadang dimainin kadang-kadang itu kan kalau pasir kan, atau zaman dulu zamannya belum karpet, masih tikar pasir tuh ditarikin. Itu tiap Jumat malar tuh ketika pengalaman yang itu ngiseng kan. Waktu zaman tikar yang itu kan, tikar plastik ditarikin. Atau mohon kadang-kadang ada jemaah yang ngumpulin daki gitu kan. Ngumpulin daki gitu dapat bolong-bolong gitu kan, gitu kan. Atau yang itu dapat gitu ya. Atau PPR gitu kan, ada yang lihat kan. Sebenarnya nanya sebelum dia ada yang ingat nih, ada Ustaz, mobil puasa batal nggak Ustaz? Ada yang nanya, batal nggak Pak? Karena kalau dapat makan baru kata. Itu nggak batal, atau mobilnya sambil minum baru batal. Maksudnya jadi yang Nabi contohin termasuk lalai dalam Jumatan mainin kerikil. Jadi kalau ada kerikil nih, atau kerikil atau mungkin nah sekarang ini pertanyaannya, beliau mainin handphone bukannya lalai ya? Dia mencatat apa yang penting dari yang disampaikan oleh khotib kan? Pertanyaan saya nih, saya tanya, kita coba diskusi. Menurut hadirin, termasuk lalai nggak tuh? Khotib sedang berkhutbah, saya kalau manual kan pakai pulpen kan, ya kan? Karena sekarang ini kan pakai, apakah termasuk lalai hadirin? Tidak, bahkan dia mungkin malah mendengarkan ya kan? Kecuali dia jawab SMS. Update status gitu kan, yang khotib bete banget. Ada temennya, gua juga. Jadi temennya di masjid yang lain gitu kan. Khotib lu apaan temanya? Gitu. Gua juga gitu. Nah itu mungkin lalai tuh. Tapi kalau maka saya coba tanya hadirin, kira menurut kita semua nih,
yang beliau tanyakan tadi, apakah termasuk lalai khotib sedang berjumat, jamaah mencatat apa yang disampaikan khotib? Lalai nggak? Malah bisa jadi bagus ya. Nah, kalau zaman dulu kan pakai pulpen ya, mungkin zaman sekarang kan ada handphone gitu kan. Gitu. Artinya selama tidak berlebihan. Berlebihan maksudnya dia nanti juga khotib foto. Jalan-jalan. Kata orang apa? Khotibnya gak ada waktu itu. Itu lalai betul. Itu kan nulis seperti penting. Kita sepakat ya, lalai kalau nggak nulis tuh, kayak kira-kira begini. Jadi yang Nabi contoh itu lalai main. Biasa orang itu main krikil, zaman dulu main. Kalau sekarang apa yang jauh sekarang ada? Mesin kukur, nanti. Hadirin tadi saya bilang tuh, motorin masjid nggak boleh tuh. Nabi pernah marah melihat seorang sahabat, mohon maaf, dia buang ludah sembarangan di masjid. Nabi tegur. Zaman sekarang kita kadang tanpa sadar kita suka motor masjid tuh. Pernah nggak sholat Jumat pas sujud ada kuku nempel potongan kuku? Masjid sama yang potong kuku. Kan sunnahnya hari Jumat potong kuku ya. Itu maksudnya motornya sebelum sembahyang maksudnya. Bukan pas lagi sembahyang. Ini lagi sembahyang. Potong kuku. Iya. Bertebaran gitu kan. Pas kita sujud sampai nempel. Kalau kuku tangan, kuku jempol karena kaki. Kan gede banget ya. Kayak begini hadirin, kan sunnahnya hari Jumat qailulah. Apaan qailulah? Tidur sebentar sebelum Jumat. Itu sebelum Jumat bukan pas Jumatan. Ini pas waktu naik qailulah. Khotib bete banget lagi. Jadi saya ulangi, jadi yang Nabi sebutkan man massal hasor faqad laqa. Yang mainin kerikil Nabi sungguh dia lalai. Wa man laqa fala jum'ata lahu. Yang lalai enggak dapat Jumat. Itu masuk yang lalai. Kita tadi dulu. Termasuk hadirin saya menghimbau. Sekarang hampir semua masjid ada lembaran Jumatan. Kalau bisa dibaca sebelum khotib naik. Ya kadang khotib lagi khutbah dia baca itu kan, sehingga dia nggak tahu apa yang disampaikan oleh khotib gitu. Tentunya khotib juga ya nanti jamaah juga harus perhatian. Ini mohon maaf ya kadang-kadang hadirin ada saudara kita selama sepekan setiap hari nggak sempat mendengarkan pengajian. Satu-satunya kesempatan yang mendengarkan ceramah ketika Jumatan. Itu pun dia tidur lagi. Maksud saya sayang ya kalau kan ada mungkin yang memang mohon maaf sama sekali nggak pernah hadir pengajian. Dia sempat-sempatnya mendengarkan agama apa nih? Pertama ini kalimat mengingatkan para khotib agar ketika khutbah mohon menyampaikan yang baik. Karena tidak sedikit orang yang tidak sempat mendengarkan nasihat agama kecuali hari Jumat. Yang kedua juga pada para jamaah agar jangan tidur waktu Jumatan. Sehari-hari nggak pernah ngaji, pas Jumatan tidur. Kapan mendengarkan nasihat agama? Karena kadang-kadang mohon maaf, ya harus dua-duanya dah ya. Kadang juga jamaahnya ngantuk, kadang juga khotibnya yang terlalu ngayung gitu ya. Ini maksudnya khotib jangan lama-lama juga. Namanya khutbah singkat ya. Oh ini kan taklim nih sekarang nih. Taklim lama nih, jadi dua nih. Jangan sama kita ini belum berarti ini. Kita tadi kayaknya udah kelar. Belum ini dua taklim lama. Kalau nggak setuju boleh namanya. Kalau khutbah itu namanya khutbah singkat kan tuh. Ada khutbah nikah, khutbah Jumat. Ini khutbah ya khutbah ya. Khutbah itu paling 10 menit, 15 menit lah gitu kan. Emang jam 12 jam orang ngantuk belum makan gitu kan. Ini kadang waktu juga ada yang kelamaan khotib tuh. Kata khotib khutbah Jumat kita siang ini 40 sifat seorang muslim. Waduh. Coba yang nyata banyak banget nyata. 40 gitu ya. Nah kita udah 4 kali menusin tuh, udah bangun yang kelima. Tidur lagi ya. Kita menusin lagi yang ke-7, 40, 33 lagi. Amin jamaah, amin, 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 gitu kan. Nanti yang khotib jangan terlalu, namanya khutbah ya, khutbah ya khutbah kan. Yang disampaikan jangan yang menimbulkan kontradiksi gitu. Yang disepakati, karena kalau nggak setuju apa khotib apa jamaah bisa nanya. Khotib menyampaikan sesuatu yang tidak semua orang setuju ya. Kata jamaah nanya khotib. Kata khotib yang mana ya? Ada 13 lembar yang mana? Hal apa? Kita bubar yang lainnya. Begini Jumat gitu ya. Karena kadang-kadang ada juga khotib menyampaikan sesuatu yang kontroversi gitu.
Maksudnya kalau wilayah-wilayah debat jangan khutbah Jumat. Dalam diskusi kayak gini nih, pengajian nggak setuju boleh angkat tangan ya. Ini khutbah Jumat kita gedek banget. Khutbah mau apaan sih ini? Ya, kita nggak setuju nih, kita mau ngapain bang? Mau angkat tangan? Diteriakin orang, woi. Udah lama nanya lagi gitu. Pokoknya gitu dah kira-kira. Apa namanya? Pokoknya kalau yang Nabi kasih contoh yang masuk lalai main-mainin trivia, bisa dikiaskan dengan yang lain. Ngobrol gitu kan. Atau kadang-kadang kayak kawan kita ya mungkin tidur. Kadang-kadang kita ada tuh Bilal. Kalau di kampung kan azan 2 kali. Kalau di antara dua khutbah kan kadang Bilal selawat kan. Teman kita jadi Bilal tidur. Gitu khotib duduk kan dibangun suruh selawat. Saya kalau teman suruh selawat berdiri koma. Kalau nah khotib bingung karena baru sekali khutbah. Ada Bilal tidur. Bilal maksud temennya disegel suruh ngapain tuh? Rawat gitu, langsung duduk berdiri megang nih Allah Allah. Nah kata imam itu baru sekali khutbah. Dibilang cara tidur ya jadi bilang ya, minum kopi 2 gelas. Begitu dah kira-kira dah kalau alam itu. Ada lagi tidak? Ya, ada lagi. Oh. Ini pada sebelah dekat. Oh. Ada 2. Yang dulu tadi. Yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya tentang ada beberapa di masjid di Jakarta ini ya, itu khotib dalam menyampaikan khutbahnya menggunakan bahasa Arab, sementara jamaah itu kan banyak yang nggak ngerti bahasa Arab. Itu gimana itu Ustaz? Karena apa yang disampaikan dia mayoritas jamaah itu nggak ngerti sebenarnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebagian masjid umumnya di daerah-daerah pinggiran Jakarta tuh, daerah Bogor, Solo ya, Bekasi. Ada sebagian dengan asumsi gini, Nabi Muhammad kita kan ikutin Nabi. Nabi kan ceramah bahasa Arab. Ya, ini yang jawab berapa tadi? Yang jawab berapa tadi? Ada betul? Yang nanya mulu tadi ya. Jadi yang khutbah pakai bahasa Arab dengan asumsi gini, kan Nabi Muhammad khutbah pakai bahasa Arab, kita kan ikutin Nabi bahasa Arab. Kalau bicara sah atau tidak sah saja. Cuma mohon maaf dia kan gini, khutbah itu kan tujuannya mengingatkan jamaah, menasehati. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, kata Nabi, khatibun nas bi qadri uqulihim. Sampaikanlah apa namanya, bicara dengan manusia dengan yang mereka pahami ya. Atau man fahima lughatu qaumin salim, siapa yang paham bahasa satu kaum dia selamat daripada tipu daya mereka. Maksudnya tujuan khutbah itu menyampaikan ajaran agama ya. Kalau pakai bahasa Arab orang nggak paham semuanya. Kalau bicara hukum sah nggak itu? Sah. Cuman dia kehilangan manfaat daripada khutbah. Tapi kadang-kadang buat jamaah enak sih, cepat biasanya. Orang yang nggak ngerti, tadi doa kan gitu. Ini khutbah doa kan. Ada teman kita umroh dari umroh dia bersama kita kan umroh. Dia umroh dia kan sekali Jumat Masjidil Haram. Ini khotib doa semuanya kan di Arab di bahasa Arab semuanya ya. Dia nanya itu ada di mana tadi ya gitu kan. Doa panjang banget dari awal ya. Amin. Oh ceramah tuh. Jadi kalau bicara sah tuh sah. Biasanya daerah-daerah Bogor gitu ya, daerah pinggiran nanti ya. Yang paling baik sih kita sampaikan kepada ustadz di sekitar. Tapi yang namanya tradisi bisa agak susah dibilangin. Apa ya, enggak, Nabi Muhammad begini nih, ini bahasa Arab. Iya, mana Nabi orang Arab gitu kan. Mungkin kalau seandainya ada Nabi yang lahir di Pulau Jawa, ya bahasa Jawa gitu kan. Maksudnya ya bahkan seharusnya menggunakan bahasa kita, bahasa yang kita pahami, agar hikmah daripada khutbah dapat kita ambil. Kalau bicara sah nggak? Sah, ya. Tapi kehilangan keinian tujuan. Yang berikutnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslim, Ustaz. Nama saya Sangat sebelum saya menanyakan, mungkin saya minta maaf kalau pertanyaan saya ini sebelumnya sudah dijelaskan karena saya tadi agak terlambat. Yang pertama, kalau iktikaf itu kalau dalam hadisnya kan harus di masjid ya, Ustaz. Tetapi definisi masjid di Arab mungkin sama di sini, kalau saya lihat agak berbeda. Kalau di
di Indonesia itu kan ada namanya musola. Kalau di Arab kan nggak ada musola ya. Apakah musola ini juga dalam kategori masjid sehingga bisa digunakan untuk i'tikaf? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini terkait puasa juga kan, terutama untuk ibu-ibu. Ini kan ada waktunya, masanya dia menyusui atau hamil. Nah, pada saat puasa ternyata dia pada posisi seperti itu. Ini kalau saya lihat ada dua pendapat. Bukan saya lihat, saya sering mendengar ada dua pendapat bahwa ibu-ibu yang hamil atau menyusui itu cukup membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, membayar fidyah dan mengqadha puasa. Itu pendapat yang kedua. Nah, kalau menurut Ustaz, bukan menurut Ustaz ya, menurut hadis dan menurut Al-Quran sebenarnya seperti apa? Karena kalau saya lihat ini pendapat-pendapat ini kadang Ustaznya itu menurut saya gitu, menurut pendapat saya. Jadi sebenarnya menurut hadis dan menurut Al-Quran itu harus seperti apa kalau seorang perempuan itu dia dalam kondisi hamil dan menyusui pada saat puasa Ramadan. Terima kasih Ustaz. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama hadirin, jadi kalau di Arab itu definisi masjid kan, masjid sama dengan makanun lis sujud, tempat untuk sujud. Kalau sehari-hari namanya masjid biasa kalau di Arab. Kalau masjid raya, masjid jami namanya. Masjid digunakan buat Jumatan, kalau di Arab dipanggil masjid jami. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, masjid jami itu masjid raya. Nah di Indonesia ada kalimat di kita yang nggak pakai Jumatan namanya musola, yang buat Jumatan namanya masjid kan, atau pada masjid jami. Dalam definisi dalam ibadah i'tikaf boleh dilakukan di tempat yang dikhususkan untuk ibadah dan digunakan sholat 5 waktu. Di syaratnya tempat itu tuh dipakai buat sholat 5 waktu. Karena kadang-kadang ada juga tempat khusus, mungkin di gedung kita ada satu ruangan sendiri gitu kan, ada musola kecil kan, dan digunakan buat sholat kan, khusus buat sholat. Cuma kan kadang tidak 5 waktu karena kantor kosong, subuh nggak ada yang sholat, karena isya udah pada pulang juga, kadang-kadang isya juga kan. Nah definisi masjid atau tempat yang boleh digunakan buat i'tikaf adalah tempat yang dikhususkan untuk ibadah dan digunakan untuk sholat 5 waktu. Itu secara contoh nih, gedung PLN ada masjid di sana ya, itu tempat yang boleh buat i'tikaf, atau termasuk juga musola. Jadi istilah musola surau ya, langgar itu hanya istilah di kita saja. Tapi kan fungsinya sama, tempat yang dikhususkan untuk ibadah, baik untuk Jumatan ataupun tidak untuk Jumatan. Sebetulnya musola juga boleh nggak buat Jumatan? Boleh-boleh aja, ya kan? Cuman kemudian di kita kalau sudah di Jumatan dipanggilnya masjid. Kalau secara bahasa musola maka nun lis sholat, tempat untuk sholat. Masjid maka nun lis sujud, tempat untuk sujudnya. Dia juga sebenarnya ada ayat di Quran wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, gitu kan. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kalau kita tawaf kan, kalau selesai tawaf kan sunahnya kita sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim kan. Jadi kalimat musalla itu dalam Quran artinya tempat sholat. Nah tempat sholat itu kadang disebut dengan masjid. Kalau di kita kadang orang panggil musola, orang panggil langgar ya, orang panggil surau dan lain-lain. Jadi yang penting tempat itu digunakan buat sholat 5 waktu. Artinya menjadi tidak dianggap i'tikaf kalau seandainya di bagian rumah kita ada pojokan yang kita pakai buat sholat setiap hari gitu kan. Tapi kan secara adat bukan panggil masjid, itu hanya tempat kita ibadah sekeluarga gitu kan. Maka dianggap belum i'tikaf kalau di situ. Karena itu kan masih rumah. Contoh yang paling gampang ya kayak ini di gedung kita di sebelah kiri ada masjid, itu boleh i'tikaf. Atau musola, meskipun namanya musola, tapi kan sehari-hari buat sholatnya 5 waktu. Jadi musola pun boleh digunakan untuk i'tikaf. Yang kedua, ada ayat yang dibaca bersama qori kita tadi itu, Al-Baqarah 186 mengenai rukhsah, keringanan. Dalam bahasa fikih istilahnya rukhsah. Keringanan sama dengan rukhsah. Lawannya adalah azimah. Azimah itu hukum asal. Sholat zuhur 4 rakaat namanya azimah.
Qasar diringkas adalah rukhsah. Zuhur jadi dua gitu kan, namanya rukhsah. Ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan, yang sedang bukan Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman ayyaman ma'dudat, puasanya beberapa hari saja. Faman kana ayyaman ma'dudat faman kana minkum, siapa yang sedang sakit maka dia boleh tidak berpuasa. Termasuk yang sakit di sini nanti adalah mereka yang hamil dan menyusui. Aw ala safarin, atau orang yang musafir boleh tidak berpuasa. Dia tidak berpuasa fa'iddatum min ayyamin ukhra, tapi diganti di hari yang lain. Lagi hamil tidak berpuasa, lagi menyusui tidak berpuasa, lagi sakit tidak berpuasa, lagi musafir tidak berpuasa, dia mendapatkan rukhsah, keringanan. Keringanannya adalah fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti di hari yang lain. Sambungannya wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang sudah tidak sanggup berpuasa, Al-Baqarah 185 nih, ayat 184 ya. Contohnya orang yang sudah sangat lanjut usia, orang yang tidak sanggup lagi berpuasa, tidak mesti puasa, bahkan tidak mesti mengqadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dia tidak usah puasa, tidak usah qadha. Apakah yang dia lakukan? Fidyatun ta'am miskin. Dia hanya membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nenek kita umur 90 tahun, 80 tahun, udah sangat lanjut usia, puasa dia nggak kuat, ya kan? Dia nggak puasa ya, dia kodok jangan. Kapan kodok? Sekarang 80, bisa 81. Makin tua dia kapan kodoknya? Nah yang begini ini puasa kodok, cuman bayar fidyah doang. Atau orang yang kata dokter, bapak nggak mungkin puasa pak. Syaratnya dokter muslim yang ngomong. Syaratnya harus dokter muslim, bapak udah nggak boleh puasa karena penyakitnya udah kronis dan gitu kan. Maka dia divonis oleh dokter nggak mungkin puasa. Maka dia kan nggak mungkin puasa ya. Ntar ada bakalan tuh. Ingat, nggak katanya dia nggak sanggup puasa kan, maka dia bayar fidyah. Berapa kan? Satu hari dia nggak puasa, satu mud cuma 600 gram, 1 liter kira-kira ya, 1 kilo deh ya. 1 liter beras paling mahal berapa tuh? 10.000 ya. Sehari dia nggak puasa 10.000, 30 hari dia nggak puasa dengan 300.000. Nenek kita nggak puasa sebulan, dia nggak usah kodok, hanya bayar fidyah sebesar 300.000. Boleh beras, boleh uang. Dibayarnya ketika puasa ditinggalkan. Jangan awal Ramadan. Pak, ini kayaknya nenek saya nggak sanggup sebulan. Dia udah soto ya gitu kan. Dia bayar 300.000 buat sebulan nih. Dapat seminggu Ramadan, nenek yang meninggal. Pak Haji nggak ada sebulan Pak Haji, pas seminggu doang Pak Haji. Ini semua ambil lagi gitu kan. Kata panitia, dimakan berasnya. Bagi gitu kan. Maksudnya ibadahnya tinggalin dulu, tinggalin baru bayar. Tidak mesti bayar fidyah itu demi orang meninggal. Kita kan kadang orang meninggal bayar fidyah. Masih hidup boleh nggak bayar fidyah? Boleh, nggak usah meninggal. Jadi yang tidak bayar, yang tidak wajib mengqadha itu adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Kalau yang hamil menyusui sekarang nggak sanggup, kan? Besok sanggup nggak dia? Maka dia termasuk yang boleh tidak puasa tapi wajib mengqadha. Ada bedanya nanti dalam ilmu fikih itu. Kalau dia tidak berpuasa karena apa Bu? Saya sih Ustadz nggak puasa nih, sayanya nggak kuat nih. Kan? Kalau bayinya sih kuat, Samson, ya, saya Samson Ustaz, ya. Maka ini perempuan hanya wajib mengqadha, saya tidak usah bayar fidyah. Kalau alasan puasanya dalam fikih Syafi'i detail loh. Kalau alasan puasanya untuk dia dan bayinya, maka dia harus mengqadha dan bayar fidyah. Penjelasan detail dalam fikih Syafi'i. Umumnya kan ibu yang sedang hamil kan buat dia dan bayinya ya, lagi nyusui nih. Kenapa nggak puasa? Saya takut, mohon maaf, nggak ada asinya nih. Ya kan, kasihan nih bayi lagi perlu asi kan, maka saya atau saya lagi nyusuin, kalau saya puasa saya gitu ya. Bayinya juga kasihan, dia juga kasihan ya. Nah maka dia wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Ya kan? Tapi kalau seandainya dia tidak puasa, hanya khawatir atas dirinya saja, tidak atas bayinya, dia hanya membayar, dia hanya mengqadha tapi tidak membayar fidyah. Gitu. Jadi dalilnya Al-Baqarah ayat 184. Yang hanya boleh yang
Yang tidak wajib mengqadha hanyalah orang-orang yang sudah tua alal ladzina yutiquna, orang yang tidak sanggup lagi berpuasa karena lanjut atau kadang-kadang dikatakan dokter, wah ini bapak udah mungkin puasa nih, maka dia tidak wajib mengqadha, hanya bayar fidyah gitu. Hanya bayar fidyah untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Saya kira demikian yang Ustaz, kondisinya kan gini, misalnya orang hamil nih ya, dia pada saat itu payah lah kalau dia harus puasa nih. Kemudian begitu tahun berikutnya, biasanya kan dia proses menyusui itu juga kondisi darurat. Apakah dalam setahun itu kan dia ada kemungkinan tidak bisa mengqadha? Nah itu seperti apa? Apakah cukup berfidyah atau gimana? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Baqarah 185 kita yang dibaca ada ayat yuri masalah puasa ya. Ini benang merah ini kata kunci fikih saum. Fikih saum yang namanya fikih itu kan fleksibel ya. Fikih saum kuncinya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Dari sejak awal ayat puasa itu dari Al-Baqarah itu semua isi kemudahan tuh. Oh, intinya praktek ibadah puasa, fikih ini, fikih saum, prinsipnya kemudahan. Ada hadis Nabi, ad-dinu yusrun. Dalam kasus ibu ini pertama, kan orang yang sakit termasuk menyusui dan hamil boleh tidak puasa. Namun ada ayat tuh di 184 kan apa namanya ya, wa antasumu khairul lakum. Orang-orang yang tadi itu boleh nggak puasa, yang sakit boleh nggak puasa, yang musafir boleh nggak puasa, yang menyusui boleh nggak puasa, yang lagi hamil boleh nggak puasa. Tapi meskipun ada keringanan khusus nih, keringanan itu dalam segala ibadah bagus diambil. Lagi musafir qashar jama, bagusnya qashar jama. Hadiah ambil nggak? Hadiah. Tapi ini tidak berlaku pada ibadah saum. Kalau ibadah saum puasa, meskipun boleh nggak puasa, Allah bilang wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau seandainya masih bisa puasa, mendingan puasa. Kita musafir nih, ya kan? Kita keluar kota, nggak puasa boleh nggak? Mendingan puasa dulu. Sekiranya nggak kuat, boleh nggak buka? Boleh. Kayak tadi ibu hamil menyusui, ya kan? Pertama meskipun boleh dia nggak puasa, kalau masih sanggup puasa mendingan, karena betul kata bapak, mengqadhanya berat gitu. Nah, sekarang gimana Ustaz? Dia kan hamil 9 bulan, ya kan? Lahir kan 9 bulan nggak puasa dia. 9 bulan dia mungkin pernah nggak puasa kan? Dia lahir menyusui 2 tahun, ya kan? Berapa kali Ramadan tuh kan? Mau dia masih nyusuin. Nah, berlakulah ayat tadi itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul, Allah menginginkan kemudahan. Selama dia bisa qadha mah. Selama mungkin dia memang belum sanggup berqadha kan? Dia ada yang mengatakan dia akumulasi tuh, sekarang dia punya utang sebulan nih, sampai Ramadan datang belum bayar ya kan? Dia mau diapain? Kenyataannya dia, kecuali mohon maaf dia lalai. Mungkin sebenarnya, mohon maaf ya Bu, bisa nggak mengqadha sebenarnya tuh? Diseling-selingin tuh, dicari-cari, gitu ya. Maka Allah bilang meskipun dia boleh tidak puasa, wa antasumu, kalau bisa puasa mendingan puasa, karena kadang mengqadha lebih berat ya. Berat. Tapi seandainya ya kenyataannya Ustaz sampai Ramadan emang saya dapat lagi ya. Tapi dia bayar fidyah dan puasa selama dia masih sanggup, apa-apa dia bayar qadha puasanya. Bahkan kadang-kadang Pak, mohon maaf, dia baru melahirkan nih, baru nyusuin 6 bulan, hamil lagi, ada nggak? Sama suami dokter gitu ya. Kadang-kadang itu Ustaz, gimana qadha Ustaz, baru kemarin keluar, udah pindah lagi nih. Ya artinya tadi tuh kata kuncinya itu Al-Baqarah 185 ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu. Jadi akidah itu nggak berubah. Fikih sangat fleksibel. Fikih itu sangat. Jadi mohon maaf, kadang-kadang kawan kita, contoh sholat kunut ketika subuh, ada yang kunut, ada yang enggak. Ya pokoknya kalau imam kunut kita kunut, imam enggak kunut, gampangin aja gitu. Jangan imam enggak kunut, imam sujud, saya kunut sendirian. Kan juga jadi maksain ya, atau sebaliknya, semua orang enggak kunut ya. Saya enggak kunut, kita ya kunut. Kalau kita kunut juga enggak jadi masalah, tidak kunut juga ada itu beda pendapat. Jadi kalau yang namanya fikih itu sangat apa ya? Bukannya, tapi betul kata Bapak, jangan juga memang benar kadang-kadang ada seorang yang tanya, Ustaz ini apa hukumnya
Menurut saya sih boleh kayaknya. Ya. Kalau menurut Quran Ustazah, ya kalau saya sih boleh kalau saya. Gimana? Harusnya sih yang baik untuk sekali Pak ya. Kalau jawab jangan pakai pendapat pribadi gitu. Ada dalilnya gitu. Kalau tidak salah yang tadi saya sampaikan ada di Al-Baqarah 184 185 mengenai fikih. Kata kuncinya adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Itu kata kunci fikih saum. Allah tidak menginginkan kesulitan. Allah menginginkan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca doa ya, mudah-mudahan kita bisa optimal di Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. Allahu syaitan bismillahirrahmanirrahim. Ya kita berdoa mustaqim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum ini kita salam-salaman dulu ya, mau Ramadan nih, maaf-maafan. Terus nanti di Ramadan kita juga ada kajian ya pada zuhur di masjid. Jadi ibu-ibu bapak silakan datang ke masjid untuk kita kajian pada zuhur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.